Selamat pagi bagi kita semua. Mari memuji Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan hari yang baru di pagi hari ini dalam sukacita. Kita persiapkan diri kita untuk melaksanakan aktivitas kita satu hari ini dengan dibekali oleh siraman rohani di pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan di hari yang baru di pagi hari ini. Tuhan, sertai kami dengan firman-Mu, dan biarlah kiranya firman-Mu menjadi pedoman dalam kami melaksanakan aktivitas kami dalam penyertaan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam Yesus Kristus. Amin. Siraman rohani di pagi hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 22. Demikian firman Tuhan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar berita atau kesaksian orang yang mengalami pertobatan dalam hidupnya. Dia menerima suatu pencerahan, perjumpaan via penglihatan, pengalaman yang meneguhkan keyakinan, ataupun peristiwa baik suka maupun duka yang meneguhkan kesadaran untuk menerima pembaharuan dan bahkan ikut serta percaya dan untuk menjadi teladan yang meneguhkan hidupnya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perubahan manusia lama kepada manusia baru membutuhkan suatu konsekuensi besar, yaitu bergerak menuju kegenapan tujuan. Sehingga dibutuhkan komitmen teguh dan konsisten untuk berjuang dan menang. Tidak hanya struggle for life atau berjuang untuk hidup, tetapi berjuang untuk dan oleh iman, struggle for faith. Paulus dalam Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang menguatkan aku. Bergerak menuju manusia baru dilakukan melalui relasi dan hubungan yang benar dengan tuntunan agung Yesus Kristus yang setia dan beserta dengan orang-orang percaya untuk bergerak dan menanggalkan manusia lama dan memasuki manusia baru dengan senantiasa membarui hidup serta menerima kelengkapan rohani. Martin Luther dalam reformasi mengatakan, Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja yang mau berubah adalah gereja yang senantiasa mau dan mampu dibaharui. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang kita lihat dalam seruan, jangan hidup lagi dalam manusia lama, dalam ayat 17. Karena hidup manusia lama tidak kenal atau jauh dari persekutuan dengan Allah, dan akhirnya binasa karena jatuh dalam penyesatan. Apa-apa saja penyesatan yang membawa kebinasaan itu? Paulus mengingatkan akan pikiran dan pengertian yang dapat terbawa pada kesia-siaan hidup, seperti kebodohan, kedegilan, mati rasa, keserakahan, dikendalikan hawa nafsu dan kecemaran. Semua jadi jerat dan perangkap yang menjebak pada kebohongan dan jatuh dalam dosa serta mendukakan Roh Kudus. Untuk itu saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita dapat hidup sebagai manusia baru? Pertama, kenakanlah manusia baru dan hiduplah sebagai anak-anak terang. Belajar mengasihi dan mendengar, menerima pengajaran firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. Yang membaharui pikiran dan menuntun masuk ke dalam kehendak Allah. Yang kedua, bekerjalah selagi hari siang, selagi ada kesempatan. Melakukan pekerjaan baik dan senantiasa hidup dan masuk dalam rancangan Allah. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Mari hidup berkarunia untuk menjadi berkat. Yang ketiga,
Tetap perbaharui relasi yang akrab dan mesra dengan Tuhan. Senantiasalah buang segala bentuk kejahatan, kepahitan hidup, kegeraman dan amarah, pertikaian dan fitnah yang menjerat ke dalam perseteruan dan bahkan mendukakan Roh Kudus yang merupakan meterai keselamatan daripada Allah. Namun bersikap ramahlah dan saling mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni. Untuk itu, mari berjalan menuju hidup baru dengan senantiasa dikuasai Kristus, sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan senantiasa menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan di pagi hari ini, yang meneguhkan kami untuk tetap berjalan menuju kehidupan yang lebih sempurna, yaitu manusia yang dibaharui oleh kasih dan kemurahan-Mu. Dan biarlah kami senantiasa Engkau mampukan menanggalkan manusia lama yang oleh hawa nafsu yang menyesatkan boleh membawa ke dalam dosa dan kematian. Tapi binalah dan kuasailah hidup kami senantiasa hidup di dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan. Kami berdoa untuk satu hari ini dengan segala aktivitas kami, dimanapun kami berkarya, Tuhanlah penolong kami dan memberikan hikmat kebijaksanaan untuk dapat kami berkarya dan kami dapat memuji memuliakan nama-Mu. Berkati sanak kekasih dimanapun mereka berada. Berkatilah orang-orang yang berseru baik dalam duka atau di dalam penderitaan, dalam sakit atau di dalam berbagai ragam pergumulan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh jiwa raga kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Mari saudara-saudari, kita berkarya satu hari ini di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan beserta kita. Shalom. See